Apa dalilnya di sini? Pertama, hum yusalluna fi ni'alihim. Falahada para santri di sini yang ngaku salafi, sunni, satu kali pun seumur hidup tidak pernah melaksanakan sholat dengan sandal. Sunni apa kalian? Salafi apa kalian? Setahun tidak pernah melaksanakan sholat dengan sandal. Wa ma'adalik, kita membolehkan sholat dengan sandal fi hadal masjid. Fakadalikan nisa, ya ayatuhan nisa, shollu fi ni'alikun. Shollu fi ni'alikum, shollu fi ni'alikun. Fasyahid fi hadal hadis. Faramu sahabat. Maka sahabat dalilnya mereka sholat dengan sandal semuanya. Dan melihat Nabi melempar dengan kakinya, mereka pun melempar dengan kaki-kaki mereka dengan sendal-sendal mereka. Setelah selesai sholat, apa kata Nabi? Malakum tarmunani alakum. Apa yang kalian lakukan? Karena Nabi melihat orang yang sholat di belakangnya dari mukjizat Nabi. Seperti di hadis, fa inni ra'aitukum min wara'a dhahri. Aku melihat kamu di belakang punggungku. Nabi melihat. Maka dikatakan, madza taf'alun? Ramaitum ni'alakum. Kalian melempar sendal kalian, kenapa? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, sholaina bini'al ittiba'an lak. Kami sholat dengan sandal mengikuti kamu. Dan kami melihat kamu melemparkan sandalmu, kami pun melemparkan sandal-sandal kami ittiba'an li sunnati. Subhanallah. Lihat, ittiba' sunnah as-sahabah aqrabun nas ilallah. Kita yang jauh dari amalan-amalan mereka, maka kita malah tidak menghidupkan sunnah-sunnah. Maka di sini menjadi poin pendalilan para sahabat dulu melaksanakan ittiba, salat dengan sandal mengikuti Nabi. Bal ramuni alahum yatba'una rasul. Kulluhum yarmuna ni'al. Semuanya melempar sandal mereka. Apa kata Nabi setelah itu? Fa inna Jibril ja'ani fa akhbarani fi ni'ali fi qadarah faramaitu li ajlil qadarah. Maka kasusnya lain. Datang Jibril kepadaku memberitahu, ya Muhammad, sendal kamu ada najisnya. Aku lemparkan sendalku ada najisnya. Adapun sendal kalian tidak ada najis mungkin. Maka kenapa kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Maka disinilah bagaimana para sahabat melaksanakan sunnah sholat dengan sandal. Maka oleh sebab itu, ya ibadallah, tidaklah pantas bagi kalian untuk menjauhi sunnah menggunakan sholat dengan sandal. Wa ma'adalik nahnu samahna lakum an tatba sunnat rasul. Padahal kami telah membolehkan kepada kalian untuk sholat dengan sandal. Dan tadi kami sebutkan, kita yang di sini melaksanakan sholat dengan sandal, antum syuhud. Ada berapa orang dengan perempuan nih? Mungkin ada 30-an lebih. Saya mau tanya, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i bersih atau kotor? Silahkan jawab. Ayo para pengurus jawab, bersih apa kotor? Coba dilihat kiri dan kanan, belakang, depan. Bersih apa kotor? Itu lihat, ada Wipol dan ada apa itu mereknya? Sunlight. Itu kita cuci, bahkan lantainya dibilas dengan Wipol, dengan pengharum. Maka lihat sekarang antum bisa mempersaksikan Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, lantainya celing, mengkilap. Padahal kita melaksanakan sholat dengan sandal. Maka minal asaf, fi ba'dal masajid alladhi yaquluna masjid sunnah falam walam yaf'aluna dzalik, tidak melaksanakan sholat dengan sandal. Famada yaqulun, alasan klasik, nahnu nakhaf bil wasakh. Oh, mana state badan yuwasikhunal iyal. Oh, kami tidak mampu karena nanti kotor. Karena nanti anak-anak akan melaksanakan dengan kekotoran. Fiturab, fi wasakh, na alma mablul minal hammam. Ya akhi, hidupkan sunnah dan hidupkan aturan-aturannya. Maka banyak aturan-aturannya. Alhasil, hidupkan sunnah. Dan di sini kembali kepada hadis, la'anallah man awa muhditsan
Allah melaknat bagi mereka orang-orang yang menghidupkan kebid'ahan dan mematikan sunnah. Wahadihi mutalaziman, wahadani mutalaziman. Antara bid'ah dengan sunnah mutalaziman, dua konsekuensi. Man ahya sunnatan qad amata bid'atan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah telah mematikan kebid'ahan. Waman ahya bid'atan faqad amata sunnah. Barang siapa yang menghidupkan bid'ah akan mematikan sunnah. Wahadal mithal ala didakarna. Meninggalkan sholat menggunakan sandal sehingga shollu binni'al bid'ah. Tarakal adan awal. Maka dari sunnah menyetel Al-Quran di adan awal, hadis sunnah. Bid'ah dengan adan awal. Wa kadhalika rak'atain qoblal maghrib fil asal sunnah. Walakin taroku fasoroman sholat rak'atain qoblal maghrib. Ishada rajul ya akhi yuakhirna sholat yusolli rak'atain. Aina dalil min ain bid'ah dan sebagainya. Fahadihil qaidah kama qala Al-Hasan ibnu Atiyah bisanadin sahih, dikeluarkan oleh Al-Lalikai wa ghairuhu Imam Ahmad fi sunnah, awalan Ahmad ay Abdullah ibn Ahmad fi sunnah bi isnadin sahih. Mada qala Hasan ibnu Atiyah, berkata, ma aqwamun ahya bid'atan illa annallaha jalla wa ala sayarfa'u sunnatan ala hasbi ihya'il bid'ah. Maknanya, tidaklah suatu kaum melaksanakan menghidupkan kebid'ahan kecuali Allah akan mematikan sunnah sesuai dari bid'ah tersebut. Seperti tadi kami misalkan 3 contoh. Mematikan adzan awal diganti dengan Al-Quran. Jadilah orang yang adzan itu melaksanakan kebid'ahan dan aneh. Kok ada yang adzan? Jangan adzan. Nanti orang mengira itu dipikirnya sholat fajr. Sehingga mereka bangun ternyata baru jam 3.30. Kasihan membuat orang bangun. Itu perkara yang tidak benar. Kedua, 2 rakaat sebelum maghrib dihilangkan sunnah ini, maka akan menjadi bid'ah. Sehingga orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib dikatakan aneh dan bid'ah. Dan yang ketiga tadi contohnya sholat dengan sandal. Ilmu ini hilang, sehingga orang melaksanakan sholat dengan sandal langsung diangkut, dikeluarkan dari masjid dia dengan sandalnya. Kenapa bid'ah? Dari mana semua saya di dunia ini melihat orang sholat itu tanpa dengan sandal? Taib Nabi melaksanakannya. Dan Nabi Muhammad mengatakan shollu fi ni'alikum. Dan berkata Nabi di hadis Al-Bukhari dari Sahih Al-Bukhari, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kalian melihat aku salat dengan sandal, maka salatlah dengan sandal. Sunnah dijadikan bid'ah sekarang. Maka awas. Maka di sini dilaknat oleh Allah mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah, terlaknat. Jadi mulai dari sekarang, jika kalian mengetahui ini sunnah, laksanakan. Nanti Allah akan mengangkat sunnah tersebut karena kalian menjauhinya, dan yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah, ya dan billah. Kemudian yang keempat, la'anallah man ghayyara manaril ardh. Maka Allah melaknat orang-orang yang mengganti alamat tanda-tanda jalan. Seperti orang yang musafir, tidak tahu di percabangan jalan ini jalan ke kiri atau ke kanan. Misalnya tertulis ke kanan ke Pulau Punjung, ke kiri ke mana arahnya lawan Pulau Punjung, Kota Baru misalnya. Ada yang membalikkan. Harusnya Kota Baru ke kiri dan Pulau Punjung ke kanan, dibalik. Akhirnya dia mau ke Kota Baru malah diarahkan ke Pulau Punjung. Akhirnya terus ke Pulau Punjung, terus ke Kilian jauh, bahkan terus ke
Padang, ke sholat dulu. Maka membuat orang menjadi terdolim. Maka dilaknat oleh Nabi kita. Maka Allah melaknat mereka orang-orang yang mengganti dari tanda-tanda jalan. Seperti mau ke masjid, belok kiri, dipindahkan jadi ke kanan. Yang tadinya mau ke masjid, dipindahkan ke arah kanan, jadi ke pasar, jadi ke mall. Pas dia bergesa-gesa mau sholat asar, terutama asar fitnah, maka pas diganti arahnya ke arah mall, wah jadi ke mall dulu lah, karena salah arah juga. Akhirnya ke mall, duduk sampai jam 5.30 dia belum sholat. Alhasil dilaknat 4 perkara. Dan di hadis Muslim ini apa-apa yang dilaknat di sini? Pertama, syahidnya adalah la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kedua, la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang berbuat dosa melaknat kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang menghidupkan kebid'ahan, mematikan sunnah, dan membela kebid'ahan dan mendakwahkan kebid'ahan. Itu maknanya. Maka para da'i-da'i kepada bid'ah, da'i-da'i kepada perkara-perkara yang tidak disyariatkan kepada Islam, maka dia dilaknat oleh Allah. Awas, jangan sembarangan. Da'i-da'i yang mengajak kepada kebid'ahan, jangan sembarangan. Allah yal'anuh. Dan yang keempat, la'anallah man ghayyara manaril ardh. Allah melaknat orang yang membuat perubahan kepada tanda-tanda sehingga mendolimi kaum muslimin yang lain. Kita tutup pelajaran kita dengan hadis yang ada di depan kita. Wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala dakhala al-jannah rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala marra rajulan ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarribu. Qalu qarrib walau dhubaban. Faqarraba dhubaban fakhallau sabilahu fadakhalan nar. Wa qalu lil akhar qarrib. Qala ma kuntu li aqraba li ahadin ma kuntu li uqriba aw li uqarriba li ahadin syai'an dunallah jalla wa ala. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka hadis ini diriwayatkan, dinukilkan oleh penulis an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katanya kila anin nabi. Wa hada tambihun lana fadaiman fi hadal mawdu' nahnu nukarrir qaul syekhina Muqbil wa hada qaulul haq wal insaf i'diluhu wa aqrabu littaqwa. Fa nahnu naqra kitab tauhid mahabbatan lillah fi tauhidihi wa mahabbatan li syekhina Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Walakin kama qala Syekhuna Muqbil huwa mujaddid walakin la indahu syai' fi ilmil hadis. Al-an undur kama marra ma'ana hadis dhaif katsir wa kadzalika fi hada. Qala dikatakan an Tariq ibn Shihab dari Nabi. Wa qala akhrajahu Imam Ahmad. Tidak dikeluarkan oleh Imam Ahmad marfu. Fa hadis marfu laisa bisahih. Tidak hadis sahih dalam keadaan marfu. Tidak ada. La fi musnad Ahmad wala musnad Saleh. La yujad marfu'an. Famin aina hada? Fal ulama al-an muhakkikun hatta yaqulun la yujad bal al-marfu' dhaif. Walakin
hadal hadis mauqufun laisa min qaulin nabi fahada sayati ba'da. Ala narji ila hadal hadis idan hadal hadis laisa bisahih. Berkata Nabi, akan masuk surga seseorang karena lalat dan masuk neraka seseorang karena lalat. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kok bisa masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat? Maka disebutkan dua orang ini, kata Nabi. Dulu kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat bukan dari kaum muslimin. Bahwa datang dua orang Bani Israel kepada suatu kaum penyembah berhala. Mereka melewati suatu kaum yang menyembah berhala. Maka orang-orang ini melarang mereka melewati jalan kecuali melaksanakan sembelihan kepada selain Allah untuk berhalanya. Sembelihan apa saja. Maka dua orang ini dicegat, tidak boleh lewat kalian kecuali memberikan sembelihan kepada berhala kami dari patung-patung yang kami sembah ini.